Selama masa reformasi yang namanya biaya listrik naik sudah tidak bisa terhitung lagi berapa kali. Yang pasti banyak kali. Sebenarnya apa yang terjadi dengan negara penghasil sumber energi seperti Indonesia ini sih? Terutama dalam 10 terakhir ini. Listriknya mahal, PLN-nya merugi, padahal monopoli dan harus disubsidi oleh APBN dari tahun ke tahun. Sekali lagi kok bisa begitu? Kalau di Singapura wajar karena tidak punya sumber alam atau sumber energi. Mereka harus impor. Demikian juga Malaysia. Ada apa sebenarnya dengan perlistrikan di Indonesia? Mari kita bongkar kedunguan-kedunguan kebijakan yang merugikan masyarakat yang telah menempuh tahunan ini. Kita merunut sejarah ke zaman kemerdekaan. Sebenarnya Bapak Kasman Singodimedjo yang merupakan seorang tokoh masyumi sekaligus Menteri Kehakiman Kabinet Soekarno-Hatta. Beliaulah yang membentuk BUMN PLN pada 27 Oktober 1945 dalam bentuk jawatan. Itu sudah benar. Karena pertama, pembentukan PLN didasarkan atas semangat ideologi Islam dalam hadis riwayat Ahmad yang mengatakan umat Islam bersekutu atas 3 hal, yaitu air, ladang, dan api, di mana atas ketiganya diharamkan harganya alias tidak boleh dikomersialkan. Kedua, lewat BPUPKI, Badan Pelaksanaan Umum Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dilanjutkan dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Juga telah disiapkan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang 1945, yaitu cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, yang bersama butir satu di atas saling menguatkan atas berdirinya PLN. Tahun berlalu, pejuang bernegara mulai luntur semangatnya dibanding dengan para founding fathers, para pendiri bangsa ini. Terbitlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, mengindikasikan bahwa para pelanjut pejuang kemerdekaan cenderung pragmatis dan cenderung mempermudah penjualan atau pelepasan aset negara ke asing dengan target semata-mata uang atau menerima bantuan luar negeri. Itu adalah bentuk lain. Saat ini, dengan mudahnya kekayaan sumber daya alam nasional kita seperti tambang minyak, gas, batu bara, emas, nikel, baja, besi, aluminium, dan lain sebagainya, yang semuanya merupakan bahan baku bagi bangkitnya sebuah negara industri, dengan mudahnya dikuasai asing dengan imbalan yang sifatnya keuntungan pribadi bagi oknum pejabat. Tahun-tahun berikutnya, dimulai tahun 70-an, asing dan kaki tangannya yaitu pejabat mulai menjebak penjajahan ekonomi dengan strategi menerima hutang luar negeri, alias Indonesia mulai berhutang untuk APBN-nya. Lalu agar Indonesia tidak berdaulat energi, wajib diporak-porandakan kelistrikan Indonesia tersebut. Pada tahun 1975, CIA mengirim John Perkins, seorang economic hitman, ke Indonesia, di mana dia kemudian berkantor di kantor PLN Distribusi Jawa Barat di Jalan Asia Afrika di Bandung. Pada awal misinya, Perkins memprovokasi pemerintah dengan proyek listrik pedesaan untuk Jawa Bali, yang dilanjutkan dengan perlunya diadakan sistem pembangkit Independent Power Producer, IPP. Semua itu diprovokasi dengan pertumbuhan kelistrikan yang tinggi, yaitu antara 10-20% per tahunnya. Dan tidak ketinggalan juga dengan menginspirasi keluarga pejabat seperti anak dan adik presiden serta keluarga menteri untuk ikut melakukan pembangunan kelistrikan sebagai kontraktor atau perencana pembangunan kelistrikan. Yang mana kebiasaan ini dilanjut oleh sekarang peng-peng, penguasa merangkap pengusaha atau wasit merangkap pemain. Seperti saat ini terjadi pendiaman urusan korupsi ala-ala Indonesia ini karena untuk menyandera kekuatan politik. Kondisi seperti di atas kemudian disusul oleh terbitnya Letter of Intent yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada 31 Oktober 1997. Khusus restrukturisasi PLN dilanjutkan terbitnya PSRP, The Power Sector Restructuring Program, yang ditandatangani oleh Menteri Pertambangan dan Energi waktu itu, Pak Kuntoro Mangkusubroto, yaitu terkait privatisasi penjualan aset negara yang bernama PLN. Sekarang kita lompat sebentar ke tahun 2022. Pada G20 yang berlangsung di Nusa Dua Bali, di mana Indonesia sebagai tuan rumah, Indonesia juga dibebani target yang bernama NZE. NZE alias Net Zero Emission atau target 0% global emisi pada tahun 2060 kelak pada pembangkit di lingkungan PLN. Dalam target 0% gas emisi berarti pembangkit PLN tidak akan lagi memakai batu bara sebagai bahan bakar utamanya. Target NZE ditetapkan pada paket JETP, program atau Just Energy Transition Program, dengan biaya kira-kira $20 billion dari G20 untuk Indonesia. Semuanya ditarget selesai pada 2060.
pertanyaannya. Terus apa dasarnya beberapa hari yang lalu lewat beberapa media PLN mengatakan siap sambut NZE. Padahal mulai tahun 2020 di Jawa Bali saja 25.000 megawatt pembangkit PLN-nya sudah RSH, Reserve Shutdown Hours, karena posisinya sudah digantikan oleh PLTU batubara asing. Jadi kapan Indonesia berdaulat energi tanpa subsidi APBN dan harga listriknya murah ya? Ada nggak sih program yang mikirin beginian untuk rakyat? Peace.